Yo, bertemu lagi dengan saya Ilyas di acara Off the Record. Acara paling gelo, paling gaul, paling well. Sekali lagi tepuk tangan. Kali ini kita kedatangan tamu yang cantik nih karena sekarang lagi jadi solois. Dan mari kita perkenalkan Rini. Hai. Oke nih, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kesibukannya nih akhir-akhir ini gimana? Selain ngurus anak ya? Itu tugas utama ya. Kesibukannya kan baru rilis EP Crescent November kemarin. Karena rilisnya November, jadi kan ke bentrok dengan tahun baru, akhir tahun baru, dan akhirnya sekarang kita lanjutin lagi promosi Crescent-nya. Makanya datang ke sini buat promo. Oke, mantap nih. Sebenarnya di EP baru ini ada berapa lagu sih yang dibuat, terus secara garis besar lah ceritanya soal apa sih? Ada 4 lagu yang dibuat. Ceritanya secara garis besar judulnya kan Crescent. Crescent itu aku ibaratkan adalah sebagai step pertama aku dalam perjalananku untuk menemukan keseimbangan aku sebagai wanita gitu. Kenapa itu tema itu yang dibahas? Karena aku ngerasa ketika aku udah punya 2 anak nih, aku balik kayak struggle lagi gitu, kayak aduh gimana nih bagi waktunya ya. Dan ya akhirnya ternyata aku menyadari bahwa punya 1 anak tuh kayak bukan step awal ya, itu kayak trial ya kesannya gitu. Ini baru step awalnya nih gitu. Gimana aku bisa memanage semuanya dalam secara bersamaan dan semuanya tetap berjalan dengan baik. Dan di Crescent ini juga aku selain aku finding balance, aku juga merayakan pencapaian-pencapaian yang udah aku dapatkan gitu, yang udah aku lalui selama berkarir. Nggak cuma soal karir aja, tapi juga banyak banget kan pengalaman-pengalaman yang udah aku jalankan gitu. Dan ya itu tadi sampai akhirnya aku I found the balance gitu. Terus ada warna musik yang beda nggak sih yang dibawa ke EP ini? Terus kenapa memilih bikin EP sih, nggak album full aja gitu yang lagunya banyak? Karena kalau misalnya bikin album pasti akan butuh waktu yang lebih lama. Kemarin kita bikin EP dulu karena terakhir album aku tuh 2021. Untuk ke EP-nya aja udah 2 tahun, 2023 kan. Jadi memang konsistensi dalam bermusik tuh harus tetap dipertahankan daripada muluk-muluk ngeluarin album. Mendingan kita keluarin EP dulu biar tetap paling nggak tetap ada karya yang dikeluarkan lah gitu. Dan ya itu sih, album sih akan dikeluarkan, cuma memang sekarang aku lagi masih bertapa untuk mencari materi-materi dan ide-ide. Oke, yang jadi hit singlenya apa sih? Terus kenapa itu dipilih jadi yang paling spesial gitu di EP itu gitu? Sebenarnya EP-nya kan ada 4, yang 3 lagu tuh jadi single. Yang pertama Switch, yang kedua Lone Wolf, yang ketiga Triumphant. Triumphant ini yang paling terakhir jadi single karena bersamaan dengan EP-nya rilis. Kenapa 3 ini yang dijadiin single? Karena kita ngerasa 3 lagu ini tuh memang yang potensi untuk menjadi single gitu, yang kuat lah gitu. Si 10 out of 10 ini memang lagu yang kita buat untuk pelengkap di EP-nya gitu, karena memang secara message juga kita ngerasa 3 ini yang message-nya jauh lebih kuat gitu. Nah terus proses kreatifnya sendiri siapa sih yang bantu? Apa dari musiknya juga suami sendiri yang bantu? Terus ada teman-teman dari mana gitu yang bantu? Proses kreatif dari musik Jevin yang produserin, terus untuk bikin lagunya juga dibantuin Jevin juga, dan ada Neo Nomora juga sebagai yang bantuin nulis lirik. Terus ada Gamaliel juga bantuin sebagai vocal director juga di EP ini. Ya itu sih musisi-musisi yang ikut ngebantuin untuk mengerjakan si EP Crescent ini. Berarti sejauh ini baru mulai tahun ini ya promo-promonya? Dari tahun lalu udah sih. Karena kan Switch itu rilis di bulan Juni tahun lalu.
Cuma memang kita rilisnya kan single per single, jadi Switch dulu, terus Lone Wolf dulu. Nah pada saat Triumphant itu keluar bersama dengan EP-nya ke pentok dengan tahun baru, akhir tahun dan tahun baru. Jadi akhirnya sekarang kita mulai lagi untuk promosiin itu. Oke, kita ngomongin ke sini nih. Sekarang kan ganti nama panggung lah jadi Rini doang. Terus kenapa sih alasannya ganti nama panggung? Terus apa sih yang ngebedain nama lama sama nama sekarang itu ciri khas panggungnya gitu? Sebenarnya yang ngebedainnya tuh nggak ada ya. Lebih kayak setelah aku kan di EP ini memang punya manajemen baru, punya label baru gitu. Join ke manajemen dan label baru, dan setelah kita meeting, kita sepakat bahwa lebih baik namanya Rini dan bold, terus caps lock semua, lebih bold dan lebih simpel juga dibanding Rini Wulandari gitu. Itu hasil meeting kita dengan apa namanya, dengan sesuai dengan si EP Crescent ini yang memang sebagai step pertama aku, yang ibaratnya aku udah finding balance, udah found the balance, dan aku juga udah siap, udah lebih confidence untuk menjalani journey aku yang baru. Nah lewat Sky Entertainment ini sebagai label dan manajemen yang baru, aku siap untuk menjalankan journey aku yang baru dengan nama yang baru juga, logo yang baru juga gitu. Terus kita ngomongin ke nama sama ciri khas lah ya. Karena sebelumnya kan Rini ya identik dengan idol gitu. Terus lo merasa keganggu nggak sih orang masih kenal Rini idol aja gitu? Sebenarnya kalau dibilang keganggu sih bukan keganggu yang kayak annoying ya, enggak ya. Tapi lebih kayak disayangkan aja. Kenapa sih giliran yang idol aku sampai dari Delon sampai aku apa Giselle itu orang tuh masih banyak banget yang pakai nama akhiran setiap idolnya tuh ada idolnya gitu. Dan itu cuma terjadi di Indonesia, aku juga nggak tahu kenapa. Siapa pelopor itu juga aku nggak tahu. Cuma dari Giselle ke bawah sampai sekarang udah nggak pakai lagi gitu. Nah aku bingung kenapa nggak dari awal aja udah ditetapkan nggak pakai ada idolnya. Bukannya nggak mau, tapi lebih kayak kita sebagai penyanyi identitinya tuh jadi susah gitu, susah untuk bisa dikenal sebagai penyanyi dengan identitas namanya aja, harus ada embel-embel di belakangnya. Itu sih, aku cuma ngerasa sangat disayangkan aja. Nah kenapa aku selama berkarir mati-matian banget untuk rebranding image, itu pun juga masih banyak orang yang kayak Rini yang mana ya? Itu Rini Idol, masih banyak banget ketemu di jalan-jalan juga manggilnya Rini Idol gitu. Gak masalah juga karena aku bersyukur memang aku lahir dari situ. Tapi yang aku sayangkan kenapa publikasinya seperti itu gitu. Harusnya kan bisa dibuat lebih baik sehingga setiap si individu penyanyi atau kontestannya itu bisa dikenal dengan namanya sendiri. Jadi identitinya tuh udah jelas dari awal sehingga nggak pusing untuk rebranding kayak saya. Terus berapa lama sih waktunya gitu ketika ya karena kan mungkin perubahan warna musik, terus ya nama juga seiring waktu jadi orang udah oh ya Rini aja sih ini. Lama berapa banget. lama sih waktunya? Apalagi kan musik dulu masih ya mungkin mainstream lah ya. Sekarang ke EDM itu gimana sih gitu? Lama banget sih ya. Yang jelas aku mulai pakai nama Rini tuh dari 2009 kalau nggak salah udah mulai tuh single aku yang baru tuh udah pakai nama Rini. Tapi tetap aja masih terus tuh. Yang menurut aku udah mulai rada saklek banget kita tuh waktu itu di Rini Wulandari, itu di 2014. Mulai situ tuh perlahan orang udah kenalnya dengan Rini Wulandari sampai akhirnya 2023 kita ganti ke Rini dengan apa namanya, dengan filosofi dan background story yang tadi aku jelasin gitu. Ngubah genre musik gitu yang dimainin itu salah satu cara nggak sih buat Rini? Iya, salah satu cara sih. Dari mulai yang 2014 itu dari Rini ke Rini Wulandari itu juga pertama kalinya kan aku rilis lagu yang R&B gitu. Dari situ mulai kayak oke, aku mau menjadi penyanyi R&B nih sekarang dikenalnya gitu, nggak hanya Rini penyanyi pemenang Indonesian Idol aja gitu. Dari situ start dari situ ya sampai sekarang image itu yang terus aku bawa dan nggak pernah aku lupain gitu. Oke. Terus kenapa sih milih genre musik yang mungkin oke lah berkembang tapi kan
relatif lebih aman ketika Rini ya di industri yang settle aja gitu ya, pop gitu yang lebih gampang pasarnya? Kenapa ya? Bukan aku nggak bilang, bukan aku beranggapan bahwa aku nggak suka pop. Aku juga masih suka lagu pop gitu, masih suka nyanyiin juga. Cuma balik lagi seperti yang aku bilang soal identitas gitu. Ketika aku menjadi penyanyi dan aku tahu identitas aku itu apa, ya aku akan ngebentuk brand aku sesuai identitas aku. Jadi aku ngerasa pada saat dulu aku setelah selesai Idol ngeluarin lagu-lagu yang udah keluar, yang menjadi single aku ngerasa itu bukan identitas aku gitu. Aku nggak ngejalaninnya juga kurang nyaman. Dan ketika aku ngejalaninnya nggak nyaman, berarti kan aku nggak jujur. Gimana caranya aku berkarya kalau aku nggak jujur? Orang juga terimanya kan juga nggak enak gitu. Aku ibaratnya mengelabui publik dong dengan tidak jujur terhadap karya. Nah, ketika aku udah mengenal identitas aku seperti apa, aku maunya musiknya seperti ini, aku maunya looknya seperti ini. Itu artinya aku udah jujur ke dalam diri aku juga jujur untuk menyampaikan semua karya-karya aku ke pendengar aku gitu. Biarpun marketnya kecil, nggak masif kayak pop, tapi untuk semua orang yang stay dan yang mau dengerin lagu-lagu aku di market kecil itu aja, aku udah bersyukur banget gitu. Karena dari kecil, kalau misalnya semakin lama makin banyak yang dengerin kan juga bakal gede juga sih. Dan kalau dilihat-lihat juga market R&B di Indonesia juga banyak kok. Cuma bedanya mungkin orang lebih triggernya aja kalau orang luar denger penyanyi luar, orang dengerin gitu. Tapi kalau untuk Indonesia emang masih dikotakkan dengan penyanyi Indonesia tuh ya lagunya ya harus kayak gini gitu. Ya itu stigma orang-orang aja sih yang menurut aku harus kita patahin dengan ya semakin banyak musisi-musisi yang bebas berekspresi dengan lagunya sendiri. Terus kalau ngomongin waktu nih, ngebagi waktunya gimana sih? Karena kan sekarang pasti padat banget ya, harus promo, ngurus keluarga gitu kan, yang harus diurus. Nah itu gimana sih? Karena kan ya ada tanggung jawab di keluarga, terus ada tanggung jawab juga di karir gitu. Yang pasti punya yang namanya support system. Ada helper juga. Jadi ketika aku kerja, aku bisa menitipkan anak-anakku ke tempat yang memang ke orang yang memang sudah aku percaya gitu. Contohnya kayak sekarang kebetulan Jevin lagi ada di rumah, jadi dia taking care anak-anak. Dan kita juga ada helper juga di rumah yang udah kita percayain untuk ngurus anak-anak. Selebihnya kalau misalnya kayak keluar kota gitu, aku pasti kalau misalnya weekend, aku ajak anak-anakku. Kalau misalnya weekdays, yang aku ajak cuma yang bayi aja, karena yang gede udah sekolah kan. Jadi yang gede aku titipin ke rumah kakakku gitu, atau ke rumah omanya, kayak gitu-gitu sih. Jadi memang itu tadi kenapa yang namanya support system itu penting, ya karena kalau nggak ada support system, aku pasti bakalan kewalahan untuk menjalani semuanya dan nggak mungkin bisa juga gitu sih. Oke. Terus kalau ngomongin manggung nih ya, banyak nggak sih panggung-panggung ya terutama daerah lah ya untuk ngundang Rini gitu dengan genre musik Rini yang sekarang? Entah itu festival atau ya sendiri aja sebagai undangan. Kalau misalnya festival atau event yang emang skala besarnya itu musik, aku bisa nyanyiin lagu-lagu aku sendiri sih. Kayak mereka akan menerima aja. Cuma yang memang sampai sekarang masih menjadi PR adalah ketika kita nyanyi ke event yang internal perusahaan. Nah itu memang nggak bisa untuk menyanyikan lagu aku sendiri yang kayak gini. Agak susah untuk berinteraksi dengan penontonnya. Nah di situ aku lebih fleksibel untuk kayak di sini tujuan ngundang aku nih pengen menghibur penonton. Jadi ya udah kita akan menyanyikan lagu-lagu yang memang lagu-lagu orang yang bisa nyanyi-nyanyi bareng lah gitu. Jadi idealismenya memang agak diturunkan sedikit. Ya itu aja sih, cuma memang lagu-lagu yang dipilihin ya memang yang aku suka juga sih. Gak bisa yang kayak tiba-tiba aku nyanyi lagu yang aku gak suka gitu. Atau yang gak sesuai dengan aku, gak mungkin. Kayak kemarin itu contohnya kan KTT sempet ya diundang untuk menghibur lah. Nah itu gimana sih persiapannya? Karena kan acaranya yang sangat formal lah ya. Terus ada beberapa mungkin kepala negara tetangga.
Jujur aku awalnya nggak tahu loh kalau acaranya segede itu. Cuma dibilang dinner KTT ASEAN. Oh iya. Nggak tahu kalau ternyata on air. Terus ternyata aku juga bingung kenapa kok kita harus latihannya berjam-jam berhari-hari gitu. Terus sampai blockingannya begini banget nih, kenapa ternyata di rehearsal yang kedua baru tahu kalau ternyata ini live. Terus mendatangkan banyak kepala negara gitu dan eventer ya ibaratnya skala besar banget gitu, internasional dan besar banget. Ya itu sih, kaget aja. Awalnya aku pikir oh ya dinner, oke gitu, cuma nyanyiin 2 lagu. Oke ya udah gitu. Ternyata besar banget. Terus ada pengalaman unik nggak sih selain itu, manggung di mana gitu yang lucu banget, bahkan ya kaget lah gitu? Entah ya kalau di kota besar mungkin udah relatif sama ya, cuma di daerah gitu-gitu. Apa ya, kalau ditanya yang manggung lucu banyak banget sih, mulai yang pernah manggung di pulau. Jadi kita ke situ tuh udah naik pesawat dari Jakarta, turun naik bus, terus naik mobil, terus nyebrang pakai kapal lagi, nyampe deh ke pulaunya gitu. Pernah juga yang ibaratnya capek banget, lagi tidur tiba-tiba karena di pulau terus ada binatang masuk, kayak aku nggak tahu, kayaknya sih lebah ya kayaknya. Pernah juga kayak gitu, pernah juga manggung tiba-tiba listriknya mati. Ternyata yang ngundang acara nggak info kalau kita perform di jam 9 selesai jam 10. Jadi ternyata mereka sewa gedungnya tuh cuma sampai jam setengah 10 lah gitu. Jadi dimatiin langsung listriknya, selesai kita bubar jalan, selesai manggungnya. Banyak sih panggungan-panggungan lucu dan aneh gitu juga banyak. Di luar Solo nih kalau ngobrolin karir musik, sebenarnya ada project terdekat nggak, termasuk ya yang sama suami sendiri lah gitu kan? Karena secara musik kan nggak jauh juga ya sama musik Rini yang sekarang gitu. Project terdekat Soundwave belum ada sih ya, karena memang Soundwave itu sekarang kan baru rilis single yang soundtrack pernikahan dini. Terus belum ada project yang kita fokusin banget karena memang kita berdua lagi fokus di masing-masing. Aku lagi promo EP dan persiapan album, Jevin pun juga lagi persiapan album juga. Jadi Soundwave ya berjalan gitu aja. Kalau memang ada panggung ya kita manggung, ada acara ini itu yang memang cocok dengan Soundwave ya kita manggung gitu sih. Kita lagi fokus ke sendiri-sendiri dulu sekarang. Terus ngobrolin ini nih dikit. Ada hal yang paling menyebalkan nggak sih ketika kerja bareng suami gitu? Karena kan ya kalau lagi marahan kerja aja gitu. Kadang kan lagi malas padahal gue lihat dia gitu. Nggak ada sih ya. Karena emang awalnya kerja sama dia konteksnya memang partner. Dari partner kemudian nikah, kemudian pacaran dan nikah gitu. Jadi kita udah terbiasa dengan sistem yang ketika kita kerja kita nggak mau ngebahas yang lain, dan itu sampai sekarang. Jadi kalau kita udah kerja ya udah kita nggak mau ngebahas soal rumah tangga, soal anak, soal sekolah apa gitu, enggak. Ya udah kita kerja gitu. Kalau ngomongin musik nih, sekarang musik yang yang didengerin banget sama Rini akhir-akhir ini gitu, di mobil, entah lagi di kamar, musik apa sih? Terus ada nggak sih salah satu musisi yang Rini seneng banget akhir-akhir ini? Gitu? Akhir-akhir ini kayaknya musisi yang aku senengin sama-sama aja ya. Kemarin tuh aku yang masih nggak bisa lupa banget sih sebenarnya filmnya Beyonce ya, yang Renaissance, dan albumnya juga aku suka banget sih albumnya dia. Itu yang masih aku dengerin terus sih. Makanya mungkin kayak ada beberapa lagu yang di EP Crescent juga ada lagu yang terinspirasi dari album dia juga sih, karena memang menurut aku albumnya bagus banget sih. Terus kalau ngobrolin pengen banget gitu proyekan tuh sama musisi lokal, itu siapa sih? Kalau atau udah disiapin juga sama Rini gitu, sama orang yang benar-benar pengen banget kolaborasi gitu sama Rini? Belum lagi. Jadi masih ya santai aja gitu. Santai aja ya, karena memang menurut aku collab itu bukan sesuatu hal yang mudah.
Apalagi aku tipe orang yang aku kalau mau collab sama orang kayak aku pengen kenal dulu orangnya kayak gimana, deket dulu biar chemistry-nya dapet gitu. Jadi untuk saat ini memang aku solo dulu sih. Oke. Kalau ngomongin hal yang unik juga nih, ada nggak sih riders yang aneh yang Rini minta ketika manggung gitu? Aku jujur nggak tahu soal riders. Nggak tahu. Enggak, jadi manajemen aja yang ngurusin soal riders. Yang penting ada air mineral aja di situ, udah. Biasanya kan kalau beberapa musisi ada yang minta jahe lah, bandrek lah, atau apa gitu yang enggak. susah. Enggak sih. Oke. Kalau gini nih, terakhir deh ngobrolin soal promo ke depan nih, apa aja yang disiapin selain datang ke media untuk promoin album, apa ada juga tour atau gimana gitu? Yang jelas sih untuk sekarang ini aku masih PR-nya tuh nyelesain album. Setelah itu memang ada rencana untuk bikin showcase albumnya. Terus pengen juga kalau misalnya showcase-nya berjalan lancar, kita juga pengen bikin showcase-nya di kota-kota yang lain gitu. Makanya doakan ya, semoga aku punya banyak ide untuk menyelesaikan albumku di tengah-tengah kehidupan yang riwah ini. Oke. Terus sekarang kan banyak event ini kali ya, festival musik lah, terutama di Jakarta inilah. Udah ada nggak sih schedule buat di event-event itu? Apalagi kan di tengah-tengah tahun sampai akhir tahun mungkin banyak banget tuh berjejer tuh festival musik yang dibuat A, B, C gitu. Belum tahu sih aku, masih ongoing semua kayaknya. Oke. Tapi pengen banget nggak sih main di festival kayak gitu? Pengen banget karena festival itu kan ibaratnya di mana musisi itu benar-benar diapresiasikan sekali ya musik-musiknya, biarpun kita nggak tahu itu penyanyi siapa, kita nggak tahu lagu-lagunya, tapi kita mau aja nontonin gitu. Kita pengen tahu performernya tuh siapa dan bagaimana dia perform gitu. Jadi ya pengen banget lah sekalian biar orang-orang juga makin mengenal musik aku yang baru tuh kayak gimana. Seenggaknya ada orang-orang baru yang tiba-tiba, oh Rini ternyata musiknya kayak bagus gini, gitu ya. Suka nih atau gimana gitu. Ya mungkin ya segitu aja ya interview kita karena berjalan singkat dan waktunya juga cukup padat. Oke, sekian, terima kasih, mudah-mudahan sukses juga untuk Rini buat EP-nya, buat promonya, semoga ke depan makin sukses. Ketemu lagi dengan saya Ilyas nanti di Off The Record episode selanjutnya. Acara paling gelo, paling dan paling gaul, paling well, yo. Udah. Oke, thank you.